Halo Creative People, perkenalkan nama saya Akbar Maulana Arianto dari Program Studi Manajemen Konvensi dan Event. Di video kali ini, saya akan membahas seputar transportasi. Langsung aja yuk kita ke pembahasannya. Oke, sekarang kita udah di materi transportasi. Definisi transportasi. Transportasi adalah perpindahan manusia atau barang dari suatu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan sebuah kendaraan yang digerakkan oleh manusia ataupun mesin. Transportasi digunakan untuk memudahkan manusia dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Pengertian transportasi menurut para ahli. Menurut Salim, pada tahun 2000, transportasi ada kegiatan pemindahan barang, muatan, dan penumpang dari suatu tempat ke tempat lain. Dalam transportasi, ada dua unsur yang terpenting, yaitu pemindahan atau pergerakan movement dan secara fisik mengubah tempat dari barang komoditi dan penumpang ke tempat lain. Menurut Miro, pada tahun 2005, transportasi dapat diartikan usaha memindahkan, menggerakkan, mengangkut, atau mengalihkan suatu objek dari suatu tempat ke tempat lain, di mana di tempat lain ini objek tersebut lebih bermanfaat dapat berguna untuk tujuan-tujuan tertentu. Nah, sedangkan menurut Nasution pada tahun 2008, transportasi adalah sebagai pemindahan barang dan manusia dari tempat asal ke tempat tujuan. Sedangkan menurut Sugidatna Jakranegara, ahli ini menyatakan pengangkutan adalah memindahkan barang atau komoditi, output, dan penumpang dari suatu tempat ke tempat lain, sehingga pengangkut menghasilkan jasa angkutan atau produksi jasa bagi masyarakat yang membutuhkan untuk pemindahan atau pengirim barang-barangnya. Menurut Simbolon pada tahun 2003, transportasi adalah suatu proses pemindahan manusia atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan suatu alat bantu kendaraan. Sejarah transportasi. Perkembangan transportasi dalam sejarah bergerak dengan sangat perlahan, berevolusi dengan terjadi perubahan sedikit demi sedikit, yang sebenarnya diawali dengan perjalanan jarak jauh, berjalan kaki pada zaman Paleolitik. Nah, pada tahun 3500 sebelum Masehi, manusia berhasil menemukan roda untuk membantu memudahkan perjalanan ataupun perpindahan. Lambat laut, akhirnya mesin uap berhasil ditemukan oleh James Watt. Nah, seiring berkembangnya zaman, akhirnya manusia menemukan mesin dengan berbahan bakar minyak, seperti yang digunakan saat ini. Nah, selanjutnya ada unsur-unsur dasar transportasi. Yang pertama ada manusia. Manusia yang membutuhkan transportasi. Selanjutnya yang kedua, barang. Karena barang diperlukan manusia. Dan 3, kendaraan sebagai sarana transportasi. 4, jalan sebagai prasarana transportasi. Dan kelima, organisasi sebagai pengelola transportasi pada dasarnya. Nah, sekarang kita berlanjut ke fungsi transportasi. Fungsi transportasi pengangkutan memegang peranan penting dalam usaha mencapai tujuan pengembangan ekonomi dalam suatu bangsa. Ada juga meningkatkan pendapatan nasional disertai dengan distribusi yang merata antara penduduk, bidang usaha, dan daerah. Meningkatkan jenis dan jumlah barang, jadi dan jasa yang dapat dihasilkan para konsumen, industri, dan pemerintah. Mengembangkan industrial nasional yang dapat menghasilkan devisa serta mensuplai pasaran dalam negeri. Manfaat transportasi. Yang pertama, manfaat transportasi ada manfaat bagi segi ekonomi, yang kedua manfaat bagi sosial, manfaat untuk kewilayahan, dan juga manfaat secara politis. Manfaat bagi ekonomi yaitu menjaga stabilitas harga barang. Transportasi menjadikan suplai barang lebih mudah dan terjamin sehingga barang akan tetap stabil. Selanjutnya, meningkatkan nilai ekonomi di suatu wilayah. Transportasi meningkatkan produktivitas dan nilai jual suatu kawasan, misal hasil industri, hasil pertanian, tanah dan perkebunan, dan lain-lain. Meningkatkan perkembangan wilayah. Transportasi dapat mempercepat perkembangan suatu wilayah. Nah, keterbatasan transportasi menghambat perkembangan suatu wilayah. Adapun manfaat bagi sosial. Manfaat bagi sosial ada mempererat hubungan sosial antar keluarga, seperti jika ada saudara yang jauh, maka transportasi dapat membantu seseorang untuk mudah mengunjunginya. Untuk mengirimkan bantuan terhadap korban bencana alam,
mudahnya akses perjalanan kemanapun ke tempat yang ingin kita kunjungi, serta pelayanan untuk masyarakat, untuk perorangan atau suatu kelompok, dan masih banyak lainnya. Selanjutnya ada manfaat untuk kewilayahan. Mempermudah akses untuk dapat memenuhi segala kebutuhan bagi para masyarakat yang berada di daerah-daerah dan khususnya bagi yang sedang mengalami pembangunan. Kegiatan pembangunan serta ekonomi berjalan pesat setelah adanya transportasi di suatu wilayah. Masyarakat mengalami berbagai kemudahan di segala bidang kehidupan. Kalau untuk manfaat secara politis, persatuan nasional, integritas, dan perdamaian. Transportasi membantu menjaga perdamaian internal dan kesatuan nasional suatu negara. Ini membawa integrasi nasional. Negara yang luas seperti India tidak dapat disatukan tanpa sarana transportasi yang efisien. Transportasi mendorong saling ketergantungan ekonomi dan politik dengan mempromosikan spesialisasi dan pembagian kerja. Dan ini memperkuat kebutuhan akan persatuan dan integrasi nasional. Pertahanan nasional. Transportasi sangat penting untuk memperkuat pertahanan nasional suatu negara pada masa perang. Hanya melalui sarana transportasi yang lebih baik personil pertahanan, material, dan peralatan dapat dipindahkan dengan cepat ke daerah perbatasan. Karena itu, pertahanan suatu negara mengharuskan adanya peningkatan fasilitas transportasi. Selanjutnya, sumber penghasilan. Transportasi membantu meningkatkan kekayaan dan pendapatan nasional suatu negara. Ini juga merupakan sumber pendapatan bagi pemerintah. Nah, ciri-ciri transportasi. Transportasi memiliki ciri kecepatan, yang artinya menunjukkan berapa lama waktu yang diperlukan untuk bergerak antara dua lokasi. Tersedianya pelayanan, availability of service, artinya transportasi menyangkut akan kemampuan untuk menyelenggarakan hubungan antara dua lokasi. Operasikan yang diandalkan, artinya sebagai sesuatu yang menunjukkan perbedaan akan terjadi antara kenyataan dan jadwal yang ditentukan. Yang terakhir, kemampuan, capability, yaitu bisa menangani segala bentuk dan keperluan untuk mengangkutkan. Nah, kita masuk ke jenis-jenis transportasi. Transportasi terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama ada darat, laut, dan udara. Nah, kali ini saya ingin menjelaskan transportasi darat. Transportasi darat merupakan sebuah benda yang bergerak dan mampu memindahkan objek dari suatu tempat ke tempat lainnya melalui jalanan darat. Kalau untuk contoh transportasi darat udah pada tahu dong. Transportasi darat tuh ada motor, mobil, bus, bajai, sepeda, ataupun kereta. Transportasi darat yang pertama ada delman. Delman merupakan alat transportasi darat yang berbentuk seperti kereta beroda dan ditarik oleh kuda. Kuda berperan dalam kehidupan manusia, dapat dilihat dari fungsinya sebagai alat transportasi, mata pencaharian, dan salah satu untuk cabang olahraga, berkuda. Adapun nama lain delman di beberapa wilayah di Indonesia. Yang pertama ada nayor. Nayor adalah variasi dari delman. Pada nayor, kabin penumpang tertutup. Nah, nayor ini dapat dijumpai di sekitar kota Cibadak dan juga Sukabumi. Selanjutnya ada andong. Andong ini merupakan salah satu alat transportasi tradisional di Yogyakarta dan sekitarnya, seperti Solo dan Klaten. Keberadaan andong sebagai salah satu warisan budaya Jawa memberikan ciri khas budaya sendiri yang masih terus dilestarikan hingga saat ini. Ada juga bendi. Bendi pernah menjadi transportasi primadona di Minangkabau pada masa kolonial Belanda. Bendi sering digunakan saudagar kaya, para penghulu, ataupun petinggi pangreh peraja. Dan yang terakhir ada kahar kretek. Kahar kretek, bahasa Sunda mengenal istilah kahar dan kretek. Meskipun merujuk pada kendaraan yang sejenis, tempat pinjakan penumpang untuk naik pada kereta lebih lebar dibandingkan delman. Selanjutnya kita masuk ke sepeda. Sepeda adalah kendaraan beroda 2 atau 3 yang mempunyai stang, tempat duduk, dan sepasang pengayuh yang digerakkan kaki untuk menjalankannya. Pertama ada sepeda BMX. Sepeda BMX merupakan kependekan dari bicycle motocross dengan model rangka yang sedang dan tempat duduk yang tidak terlalu rendah. Sepeda ini banyak digunakan untuk atraksi dan juga kontes. Terkadang sepeda BMX juga dipasang 2 bilah tongkat besi berukuran pendek di bagian depan dan di belakang sebagai boncengan. Nah, selanjutnya sepeda lipat. Nah, sepeda lipat merupakan jenis sepeda yang rangkanya bisa dilipat dalam hitungan detik sehingga dapat dibawa kemana-mana dengan mudah. Sepeda ini
sangat diminati karena dapat dibawa kemana-mana dengan simple dan efisien. Selanjutnya ada sepeda ontel. Nah, sepeda ontel nih yang suka sepeda-sepeda klasik. Sepeda ontel atau sepeda angkut adalah sepeda tipe roadster berdesain klasik yang dibuat dari besi kuat dan telah digunakan sejak puluhan tahun lalu. Saat ini, sepeda ontel sudah jarang ditemukan karena jumlahnya yang sangat sedikit dan terkesan kuno bagi masyarakat saat ini. Jenis-jenis sepeda ontel. Yang pertama ada ontel Burgers, ontel Heeren, ontel Magnet, dan juga ontel Dames. Yang pertama, ontel Burgers. Ontel Burgers adalah sepeda pertama yang dibuat di Belanda. Ciri dari sepeda ini adalah spatboardnya memiliki belahan di tengah. Bentuk stang sepeda ini seperti sayap burung yang sedang terbang. Di bagian tengah terdapat merek Burgers, INF. Batang sepeda Burgers berbentuk cross. Ontel ini buatan tahun 1950-1955. Nah, dapat dilihat dari stangnya ada tulisan Burgers. Selanjutnya ada ontel Heeren. Ontel Heeren memiliki palang sepeda yang biasa. Ukuran sepeda cukup tinggi karena dibatasi oleh pelang yang lurus. Sepeda jenis ini memiliki lampu untuk pencahayaan ketika bersepeda di malam hari. Selanjutnya ontel Magnet. Ontel Magnet, sepeda ini mulai dikenalkan dan mulai populer di Indonesia pada tahun 1920-an. Dahulu, sepeda ontel magnet ini diproduksi dan dikembangkan oleh orang Belanda, yaitu Lehman, Alexander Paleman, dan Abraham Gomper Cardona. Sepeda ini mulai diperjualbelikan oleh kedua tokoh tersebut pada tahun 1909. Nah, selanjutnya ada ontel Dames. Sepeda Dames artinya perempuan, biasanya dikenal dengan sebutan sepeda onta atau angsa. Bentuknya yang tidak cukup tinggi dan tidak mempunyai palang mempermudah bagi para wanita untuk menggoyang sepeda ini. Stang sepeda sama dengan lainnya, berbentuk seperti sayap burung. Selanjutnya, sepeda balap. Sepeda balap adalah sepeda yang model handle-nya setengah lingkaran, serta roda yang tipis dan besar. Digunakan untuk balapan. Posisi tubuh dalam menggunakan sepeda balap yaitu mengunci dikarenakan handle-nya yang rendah serta letak tempat duduk yang tinggi dan cukup jauh dari handle-nya. Adapun jenis sepeda balap. Nah, jenis sepeda balap ada touring bicycle dan hybrid bicycle. Yang pertama, touring bicycle merupakan sepeda jenis road bike yang dirancang khusus untuk tour. Sepeda balap atau road bike jenis ini biasanya selalu digunakan untuk traveling karena sepeda ini dirancang khusus untuk tour sehingga sepeda ini nyaman dan kuat untuk membawa beban yang berat. Selanjutnya hybrid bicycle. Hybrid bicycle merupakan sepeda yang biasanya digunakan untuk berbagai tujuan rekreasi dan utilitas. Sepeda hybrid ini merupakan gabungan antara sepeda MTB dan road bike. Sepeda ini sangat nyaman untuk digunakan di wilayah perkotaan karena rangka atau frame dari sepeda ini ringan atau tidak terlalu berat, dan ban dari sepeda ini stabil karena dipadukan dengan ban road bike yang sangat cepat. Selanjutnya ada sepeda anak. Sepeda anak adalah sepeda khusus untuk balita sampai dengan remaja. Sepeda ini memiliki tambahan untuk membantu balita mengoperasikannya. Nah, tambahan bannya itu ada di belakang, bisa berjumlah 2 ataupun 1. Nah, selanjutnya ada sepeda keranjang atau city bike. Sepeda keranjang atau yang sering disebut sepeda mini sering dipakai untuk jarak pendek di atas medan, jalan raya, ataupun jalan dalam kompleks perumahan.